Malina Sukmawati Dewi dari jurusan Manajemen, Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Muhammadiyah Bekasi, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan 1 sampai bab 7 dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 kemarin. Oke, dari pertemuan pertama kita membahas dasar-dasar manajemen. Apa itu dasar-dasar manajemen? Apa itu manajemen? Manajemen ialah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi dalam manajemen ada 3. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya. Yang kedua, adanya proses yang bertahap mulai dari perencanaan perorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian. Ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Manajemen yang efektif ialah mengerjakan pekerjaan yang benar dan mengerjakan pekerjaan dengan benar. Dikutip dari Peter F. Drucker. Fungsi manajemen, kita punya 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, fungsi pengimplementasian. Yang keempat, fungsi pengendalian dan pengawasan. Bisa disebut juga dengan PODC. Apa itu PODC? PODC ialah kata sambungan dari Plan, Organizing, Directing, and Controlling. Apa itu PODC? Apa itu Plan, Organizing, Directing and Controlling? Dan itu ialah upaya untuk antisipasi kecenderungan yang akan datang. Organizing ialah bagaimana strategi dilaksanakan dengan kondusif. Yang directing ialah proses pengimplementasian, proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi. Kalau controlling ialah untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Dalam PODC, fungsi masing-masing, yaitu fungsi dari planning ialah tujuan dan target bisnis. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, sumber daya. Yang keempat, standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Ini sendiri ialah proses kepemimpinan, bimbingan dan motivasi, tugas dan penjelasan rutin, kebijakan, dan SOP. Dari controlling itu ialah evaluasi keberhasilan, langkah klarifikasi dan koreksi, alternatif solusi untuk masalah. Yang terakhir, fungsi dari operational management ialah manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen yang berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik. Apa itu manajemen produksi? Manajemen produksi ialah menghasilkan produk dengan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran ialah mengidentifikasikan yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan ialah memastikan kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis. Apa itu manajemen informasi? Manajemen informasi ialah kegiatan manajemen berdasarkan untuk bertahan hingga jangka panjang dengan menyediakan informasi internal dan eksternal, adaptasi dengan perubahan, penggunaan teknologi informasi, dan penyediaan informasi bisnis. Kita lanjut ke dalam bab 2, kita menjelaskan tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Apa itu manajer? Manajer ialah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Orang yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dalam sebuah perusahaan. Manajemen mempunyai tingkatan tersendiri, yaitu top management, middle management, supervisi atau first line management, yang terakhir non supervisi management. Istilah manajer tersendiri ialah diapresiasikan untuk orang seperti presiden, ketua, wakil presiden, wakil ketua, ketua bagian, dan sebagainya. Manajemen ialah pengetahuan dan pengalaman perlu dikuasai secara bersamaan. Keahlian itu tersendiri diperlukan agar para manajer dapat menjalankan fungsinya secara teknis, konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengaturan waktu, dan dengan sebagainya. Ilmu manajemen tersendiri dari sisi sains dan dari sisi seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kita lanjut
Bab 3, kita menjelaskan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Apa itu lingkungan dan budaya organisasi? Organisasi sendiri merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Kegiatan manajemen wajib memperhatikan faktor lingkungan yang terkait internal, eksternal, mikro, dan makro. Ini ada bagian lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal sendiri itu ada 7. Yang pertama customer, yang kedua kompetitor, yang ketiga supplier, yang keempat strategic partner, yang kelima regulator, yang keenam pemerintah, yang ketujuh masyarakat umum. Ada beberapa bentuk kegiatan bisnis internasional, antara lain ekspor dan impor, lisensi, partner strategi atau international strategy alliance, yang keempat investasi langsung. Faktor-faktor yang terkait bisnis internasional ialah kontrol dalam perdagangan internasional, komunitas ekonomi internasional, pemberdayaan antar negara. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis ada 3, yaitu pentingnya budaya bagi organisasi bisnis, yang kedua faktor penentu terbentuknya budaya organisasi, yang ketiga manajemen bagi budaya organisasi. Kita lanjut ke bab 4, kita membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Apa itu tanggung jawab sosial dan etika manajemen? Tanggung jawab sosial dari organisasi ada lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi dan pro kontra mengenai tanggung jawab sosial. Dalam etika, kita membahas beberapa isu, yaitu narkoba, korupsi, pencurian, quality control, penyalahgunaan informasi, penyelewengan pencatatan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan, PHK, polusi lingkungan, persaingan tidak etis, penggunaan sumber daya manusia di bawah umur. Di sini ada model penilaian etika dari Given tahun 2002. Kita membahas tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan bisa disebut juga dengan planning. Planning ialah proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan seluruh pekerjaan, dikutip dari Robbins and Coulter tahun 2002. Ada beberapa fungsi dan perencanaan dari Robbins and Coulter, ada 4, yaitu arahan, minimalisir dampak perubahan, standar kualitas, dan meminimalisir pemborosan. Persyaratan perencanaan yang digunakan ialah faktual dan realistis, yang kedua logis dan rasional, yang ketiga fleksibel, yang keempat komitmen, yang kelima kompresif. Ada beberapa jenis dari tujuan. Yang pertama tujuan strategis, yang kedua tujuan taktis, yang ketiga tujuan operasional. Ada beberapa jenis rencana, yaitu yang pertama, rencana strategis jangka panjang, yang kedua rencana strategis jangka menengah, yang ketiga rencana operasional. Di sini nanti ada hubungan antara rencana dan tujuan. Beberapa pendekatan dalam pencapaian tujuan, yaitu pendekatan tradisional, yang kedua MBO atau Management by Object. Apa itu MBO atau Management by Object? Manajemen berdasarkan sasaran dan tujuan. Adanya kesepakatan bersama pimpinan dan bawahan untuk mencapai tujuan, dikutip dari Peter F. Drucker. Alat bantu perencanaan. Ada 3 alat bantu perencanaan. Yang pertama flow chart, yang kedua Gantt chart, yang ketiga Path network. Apa itu flow chart? Nanti di sini ada. Apa itu Gantt chart? Kita di sini. Apa itu dari Path network? Oke. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Apa itu? Memahami masalah dan penyelesaian masalah, masalah dan gejala, memahami keputusan. Pengambilan keputusan ada beberapa faktor. Pertama ialah faktor lingkungan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan baik saat keadaan tidak pasti. Pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko. Di sini ada proses pengambilan keputusan, ada tahapan evaluasi alternatif. Cara memperbaiki keputusan ada 2. Yang pertama kriteria prioritas, yang kedua kriteria minimum. Ada pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan, tabelnya di sini. Ada 3 cara pengambilan keputusan secara berkelompok. Yang pertama, teknik curah ide, yang kedua teknik kelompok nominal, yang ketiga teknik Delphi. Kita lanjut ke bab 6. Di bab 6 kita membahas tentang manajemen strategi perusahaan. Apa itu strategi?
Strategi ialah rencana yang komprehensif untuk mencapai suatu tujuan organisasi untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi disbanding para pesaingnya. Dikutip dari Given tahun 2000. Ada beberapa komponen strategi. Yang pertama, kompetisi yang berbeda. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, distribusi sumber daya. Ada beberapa jenis dari strategi. Yang pertama, corporate level. Yang kedua, business level strategi. Yang ketiga, fungsional level strategi. Di sini ada 3 tingkatan strategi. Tingkatan dari strategi ialah di sini ada. Kita lanjutkan bab 7. Kita membahas tentang desain dan struktur organisasi. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian adalah manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Ada 4 pilar perorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian. Yang keempat, penentuan mekanisme antar bagian atau bisa disebut juga dengan core. Contoh bagian organisasi bisnis nanti ada di sini. Ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, lingkungan. Ada 5 pendekatan dalam proses departementalisasi. Yang pertama, pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan produk. Yang ketiga, pendekatan pelanggan. Yang keempat, pendekatan geografis. Yang kelima, pendekatan matriks. Ada beberapa contoh departementalisasi berdasarkan fungsi. Ada di sini bagannya. Jadi, teori manajemen ialah suatu organisasi yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin diraih di sebuah perusahaan maupun di sebuah organisasi masyarakat. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.